Shalom The Warriors. Dalam program acara Man of God ini, prianya Tuhan, di mana program ini akan membahas seputar permasalahan yang berhubungan dengan pria. Dan tentunya akan dibahas dari sisi firman Tuhan. Yuk, jangan lupa nonton acara ini dan saksikan terus. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga boleh tinggalkan komentar di kolom yang sudah tersedia. Nah, penonton yang ingin bertanya bisa juga tuliskan pertanyaan di kolom yang sudah tersedia. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mau mendukung pelayanan kami, bisa lihat di nomor rekeningnya ada di dalam kolom deskripsi. Yuk mari kita saksikan. Ya, shalom sahabat Warriors. Jumpa kembali lagi bersama dengan kami di acara Man of God pada hari ini. Shalom Om Bimo, shalom Om Fahrul. Halo Brim, halo Om Farul, salam The Warriors. Jadi minggu lalu ya, anaknya Om Fahrul Faroji ini udah lahir. Congratulations Om Fahrul. Yes, Amin. selamat ya Om Farul, lahiran anaknya. Thank you. Siapa namanya Om Fahrul? Siapa namanya? Namanya Darren Nathanael. Wih, Darren nama itu lebih keren Nathanael. bapaknya ya. Kecil nih. Kecil nih. Nah, bapak siapa? Paul Rozi, anaknya Darren Nathanael. Darren Nathanael. Darren. Tuh. Keren. Kekinian. Ini ya. Om Fahrul. Yuk. Tapi kemarin itu dia lahir di rumah sakit pakai BPJS nggak sih Om Fahrul? Pakai. Pakai ya, berarti lunas ya. Lunas. Lunas, Selesai. oke. Nih, Oke, teman-teman, sorry. kenapa aku nanya kayak gitu? Karena pembahasan kita malam hari ini tuh mengarah ke situ. Ya. Halo, Tentang hutang. tentang hutang hari ini ya, kita belajar bahas ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira menurut Om Bimo nih, hutang itu tuh misalkan aku minjem nih sama Om Bimo nih. Terus bisa dikatakan utang itu kalau apa sih Om Bimo sebenarnya? Ya, Karena kan kalau ikhlas kan nggak utang dong hitungannya. Kalau misalkan Om Bimo bilang udah pegang aja gitu. pinjam aja. Pegang aja, pakai aja nih gitu. Itu hitungannya utang nggak? Gini. Orang disebut ngutang kalau dia tuh bilang awal kata gini, gue pakai uang dulu dong, gue pinjam uang dulu dong gitu kan. Nah, dianggap utang kalau respon dari pemberinya ini menganggap oke, seperti lu tadi bilang kan, kalau udah pakai aja nggak apa-apa gitu kan, kapan aja balik terserah gitu kan ya. Nah, itu ada indikasi bahwa orang itu memberi, tapi belum menjadi suatu patokan bahwa orang itu pasti memberi. Tapi kalau orang bilang, saya janji, saya sekian lama gitu kan. Nah, biasanya kan meminta waktu itu kan yang meminjam, bukan meminjamkan. Gitu kan ya. Jadi ketika dibilang ada mengobrol janji, bilang, tak gue balikin ya sekian lama gitu. Gue pinjam sekian ya, nah sekian lama. Nah, itu dianggap sebagai utang gitu loh. Karena dia sudah mengeluarkan pernyataan bahwa dia menyanggupi berapa lama durasinya dan berapa besar pinjamannya, gitu loh. Baik itu ke ke personal, ya. Contoh gini, gue bilang Om Farul, gue pinjam dong 1 juta, nah gue ntar balikin 1 minggu lagi deh, gitu kan ya. Nah itu sebenarnya udah menjadi hitungan dia mengikatkan diri dengan pinjaman itu. Nah, ketika orang itu nggak bisa membayar disebut utang, gitu. Karena bisa juga dia meleset dengan kondisi keuangan. Kan begini kita nggak tahu nih sampai kapan pandemi kan ya. Terus ini apalagi negara kita infonya adalah resesi kan. Nah, mereka kan sekarang banyak pihak bank tuh mencari kredit macet yang terdahulu ya, yang udah 2 tahun lalu itu mereka coba angkat lagi, coba buka lagi peti esnya. Mereka mencari orang-orang yang punya hutang yang kredit macet gitu loh. Makanya
Kalau teman pernah kok tiba kok ada yang datang lagi nih, kok ada yang lagi gitu kan ya. Karena dampak dari pandemi ini bukan hanya kepada kita personal, tapi secara global gitu kan, termasuk dalam dunia bisnis perbankan gitu. Gitu loh, Bren. Oke, Om Bimo. Eh, yang jadi masalah nih sekarang banyak orang utang ditagih justru malah dia lebih galak ya Om Bimo ya. Kalau bahasa gue udah tradisi. Nah, kalau dari Om Farul nih pandangannya tentang berhutang tuh gimana sih Om Farul? Nah, ini tema ini Om, pernah gue khotbahin di gereja gue yang lama. Boleh nggak orang Kristen ngutang? Makanya tema ini bagi gue ya udah gue share ke jemaat gitu ya. Gue ngambil dalam Roma pasal 13 ayat 8. Sekali lagi Roma 13 ayat 8. Dikatakan demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi samanya, manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, jadi saya pernah lempar ke jemaat, boleh nggak orang Kristen mengutang? Ya kan? Nah, dia bilang gini sama jemaat di sana, kita boleh berhutang kalau kita punya kemampuan membayar, Ren, Om Bimo. Contoh gini, gue kerja, gue punya gaji bulanan Om Bimo, sama Ren, sama juga Men of God. Sedangkan gue ke kantor mesti pakai motor, ya kan? Nah, motor ini adalah alat gue untuk kerja. Kalau gue naik angkot, keluar duit, ya kan berapa pulang pergi harganya. Nah, lebih baik gue ambil motor hutang, tapi punya milik sendiri. Nah, di sini adalah gue punya kemampuan untuk membayar motor ini walaupun hutang, Ren. Jadi kesimpulannya adalah ngutang itu bagi gue pribadi ya, boleh. Tapi lo punya kemampuan membayar. Yang gak boleh adalah lo berhutang, tapi gak punya kemampuan untuk membayar. Makanya di sini jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Nah, saran gue sih, pribadi gue, bagi teman-teman Man of God, ya kalau bisa nggak ngutang, jangan ngutang lah. Gitu loh. Karena prinsip gue, dari dulu Om Bimo sama Ren, gue paling males namanya ngutang-ngutang. Karena ngutang-ngutang itu nggak enak. Gitu loh. Apalagi dimulai dengan hal kecil. Contohnya, pinjam 10.000 dong, nanti gue ganti ya besok. Nanti mulai tuh 10.000, 100.000, cepeceng, gopeceng, cepiau, sejuta. Jadi kebiasaan, dan itu bahaya, Ren. Nah, bagi gue makanya kata Alkitab, cukupkan apa yang ada sama kita. Gitu loh. Kalau bisa sih bagi gue pribadi, kalau kita sebagai orang percaya, kalau bisa jangan mengutang. Tetapi kan gini, Ren, kembali ke sikon ya, situasi ya. Kayak tadi Om Bimo bilang bisnis. Kan bisnis bisa pakai pinjaman bank. Boleh nggak? Nah, itu kan kontekstual namanya Om Bimo. Kontekstual, karena kan memang buat bisnis usaha. Kalau punya kemampuan, kalau kita bisa memperkirakan mampu bayar, ya silakan. Tetapi kalau kita nggak punya kemampuan membayar, bagi saya sih jangan dulu deh. Ya, lebih baik kita ini cukupkan apa yang ada sama kita, Kirin. Gitu. Nah, ini Om Farul. Berarti kan kalau menurut Om Farul, utang itu kan boleh kan. Nah, cuman yang jadi permasalahan kan ketika orang berhutang berarti dia sebenarnya kondisinya sedang nggak mampu dong berarti. Makanya dia mencoba berhutang seperti itu. Nah, ini akan berkaitan juga nanti dengan omongan Om Bimo tadi, yang akhirnya orang itu akan berjanji-janji terus, pada akhirnya nggak bisa bayar. Ini misalkan, aku udah tentuin nih, oh iya kayaknya seminggu lagi nih bisa bayar nih. Nah, nggak taunya meleset, Farul. Itu gimana tuh kira-kira? Makanya gini ya, ini kan case ya, contoh gini, sebelum corona ini kan gini, Ren. Ada orang ngambil rumah nih, KPR nih, atau ngambil rumah, cicilan. Saat itu nih, kerja nih, bagus nih. Bisa bayar tuh setiap bulan, bayar. Tiba-tiba nggak bisa bayar, gitu loh. Ini kan situasi gitu, Ren. Nah, jadi bagi gue sih kalau alangkah bagusnya kalau kita emang nggak punya kemampuan ngebayar, kita nggak punya kemampuan untuk mengembalikan, jangan sih bagi gue. Lebih cari solusi yang lain deh, gitu loh. Bagi gue sih gitu, sering bahaya, efeknya bahaya. Orang utang itu tidurnya nggak nyenyak, kan? Bener. Betul. Nyindir gua loh.
Sorry Om. Tapi- Tapi sekarang ada loh di SMS ya, di SMS tuh yang suka nawarin dana pinjaman segar. Terus Ah, ada lagi yang betul. ada lagi yang nawarin ini kemarin, nawarin orang pinter. Mau orang pinter hubungin ini. Nah, kalau kita pinjam ke dana pinjaman seperti itu, Om Farol nih, eh, Mm-mm. sebenarnya kan kita pinjam itu tuh sebenarnya dianjurkan nggak sih gitu dalam posisi seperti ini nih sekarang ini nih kira-kira dianjurkan nggak sih kita terima dana-dana pinjaman seperti itu Sebenarnya gini sih Ren, kalau gue jawab ya. Kalau ini kan atau masalah gimana? lebih baik minjem ke temen apa dana pinjaman? Nah, tanya dulu sama Ren. Lo minjam apa tujuannya? Buat nah ini Ayo. nih yang Itu kan lucunya dia. banyak orang minjem buat nutup utangnya lagi jadi Ah, gali lubang tutup lubang. nah, itu pertanyaan besar buat teman-teman Man of God. Kalian minjem uang itu untuk apa? Untuk kedagingan, kebutuhan, atau untuk foya-foya? Gitu loh, Ren. Nah, tadi gue bilang tadi kalau lo pinjam tujuannya untuk misalnya bisnis, lo punya kemampuan membayar, silakan. Tapi kalau lo pinjam untuk sesuatu yang bagi gue nggak kebutuhan, itu salah bagi gue, Ren. Gitu loh. Karena kita bilang jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, gitu loh. Hendaklah kalian mengasihi. Yang kedua, ya, kalau bisa kita minjem sama sesama apa ya saudara atau yang mengasihi kita itu lebih enak sih ngomong gitu daripada utang kepada suatu instansi suatu lembaga yang besar itu bahaya karena menyangkut hukum gitu loh itu sih Ren bagi gue. Oke. Kalau menurut Om Bimo nih, enakan minjem dana pinjaman atau ke saudara Om Bimo? Atau teman? Biasanya sih saudara nggak bakal ngasih ya, karena temen Saudara pun bilang sama nggak ada gitu kan. biasanya. Iya. Saudara bilang nggak ada. Nah, kalau saran gue gini, kalau as long lu punya pendapatan gitu kan ya, yang fixed income, lu punya gaji, terus sebenarnya ada hitung-hitungannya berapa yang lu harus sisihkan untuk meminjam persentasenya. Contoh gini, lu nggak mungkin dong gaji 3 juta lu pinjam 100 juta, itu impossible banget ya kan. Jadi berapa persen sih yang harus bisa lu pinjam gitu kan? Itu ada hitungan kelola keuangannya. Gue nggak mahir di hitungan kelola keuangan gitu. Jadi emang ada perhitungannya. Jadi ketika lu mau minjem di suatu instansi perbankan, gue mau perbankan ya, gue nggak bilang pinjaman online yang sekarang merebak di mana-mana nih, ya. Lu pinjam, lu nggak bisa bayar, tiba-tiba semua orang yang di list HP lu di kontak dengan semua dia, ya kan, di broadcast gitu kan, mempermalukan. Gue nggak ngomong itu, tapi gue ngomong tentang perbankan. Nah, biasanya di perbankan itu contoh bank ya, mereka nanya pagunya tuh plafon maksimal berapa lu pinjam. Nah, mereka nanya dulu lu kerja di mana, ya, lu berapa gajinya. Mereka ada namanya tuh analisis krediturnya. Mereka ngitung, kalau contoh gitu, gaji 3 juta, 100 juta, mereka nggak bakal ngasih. Pasti di-fail, pasti digagalin. Gitu. Tapi kalau lu pinjam ke bisnis perbankan, pinjaman online, seberapa pun yang lu pinjam, mereka nggak pernah survei, ya, mereka ngasih pinjam. Tapi bunganya besar, ngepek itu, ya. Bahkan beberapa temen gue pun ya begitu, lalu mereka datang ke gue minta doain, ya nggak bisa doain, terus kelarin gitu kan. Nah, makanya gini, seperti kata Om Farol tadi, lu hanya untuk memuaskan daging lu, ya, terus kebutuhan hidup lu, atau emang benar lu butuh. Nah, pinjaman tuh karena lu benar butuh dan urgent emergency sifatnya, bukan karena gue pengen coba-coba nih, ada tawaran menarik nih, ya kan, pakai SMS lah, pakai WhatsApp lah, pakai apa lah gitu kan ya. Karena mereka pun kan nggak mungkin. Contoh gini, gue pemodal nih, gue punya 1 M, terus 1 M gue diemin aja di bank, ya kecil lah bunganya, ya. Terus mereka mikir bagaimana cara usaha yang besar, putarannya, ya dengan contoh gini, pinjam tunai, BPKB, pinjam tunai, online gitu kan ya. Nah, mereka tahu, ini bunga sekian persen gede loh. Gitu loh.
Kalau bahasa gue, zaman dulu rentenir itu cuman person, ya. Sekarang berkembang rentenir menjadi sebuah wadah, namanya pinjaman online, pinjaman tunai, kayak seperti itu. Nah, kalau kayak itu gue nyarankan. Kenapa? Itu bisa menyakek teman-teman semuanya, ya. Betul. Terus lu mau pindah kemanapun, mereka bisa ngelacak. Dan biasanya mereka punya debt collector, itu udah terorganisir. Di daerah A, B, C, itu mereka punya teman-temannya. Mereka bisa ngebaca lu kok. Tapi kalau lu di perbankan, ya, sekalipun lu belum bisa membayar full, contoh lu pinjam 10 juta misalkan. Terus udah setahun lebih lu nggak bisa bayar, cuman bayar apa namanya bunganya doang, ya. Tetapi itu 10 juta masih ada tanggungan lu, tapi itu nggak ngejar lu karena mereka ada sistem. Tapi ketika lu macet, mereka bisa nego ke kita. Terus kalau macet Pak, apa yang bisa kami bantu? Jadi mereka tuh solutif, ngasih solusi, bukannya mencekek gitu loh. Mantas saya bilang, kalau teman-teman, seperti Om Fernando tadi bilang, kalau teman-teman, contoh, kan sekarang gini, utang tuh kategori besar. Lu ambil motor pun ngutang. Kredit motor pun ngutang. KPR pun ngutang. Mobil ngutang, gitu kan ya. Jadi, skopnya besar. Berarti kalau kita bilang jangan ngutang apapun juga, berarti saya nggak boleh kreditan dong, Pak. Bukan itu maksudnya, gitu. Iya. Sesuai kemampuan, gitu loh. Kita harus bisa ngelola keuangan dengan benar, sesuai kemampuan. Seperti yang gue kasih gambaran kan, lu cuma punya gaji 3 juta, tiba-tiba lu mau ambil kredit mobil Mercy, ya, S-Class misalkan. Ini nggak bakal bisa. Gitu. Dari leasing pun nggak bakal ngasih. Kenapa? Dibanding lu punya mobil, tapi lu mencekik hidup lu buat apa? Makanya apa ya, Pak? Skup atau lingkup dari kata utang itu kita boleh meminjam ya dana, meminjam sesuatu hal yang kita butuhkan sesuai dengan kemampuan, bahkan sesuai dengan keuangan kita. Jangan over dari itu, gitu loh. Karena gini, kayak orang pakai kartu kredit lah ya kita ngomong ya. Itu seperti dosa loh. Kenapa seperti dosa? Awalnya tuh enak, nggak terasa, nikmat gitu kan ya. Bat ya. Tapi pas sudah akhir bulan, lu nggak bisa bayar, itu kayak ngikat terus, ngejar terus. Dan bunga tuh berjalan rollover gitu loh. Jadi kalau lu nggak bisa kendalikan diri dengan baik, itu menjadi kartu apa ya, kartu truf kartu yang buat lu mati. Tapi kalau itu menjadi barang yang sangat-sangat untuk emergensi, ya lu tertolong dengan alat itu. Gitu loh, Red. Jadi tergantung dari kita. Seperti Om Farul tadi bilang, gue berulang-ulang bilang, lu meminjam sesuatu itu kepada pihak bank atau teman lah gitu kan ya. Itu dasar apa? Emergensi kah? Atau kebutuhan, keinginan daging lu sendiri gitu loh. Contoh gini, gue mau beli baju nih, aduh, baju 1 juta nih gitu. Uang gue cuma gopay misalkan. Terus gue maksain diri. Akhirnya gue bilang sama Om Farul, gue pinjam gopay dulu dong, gue pengen beli baju. Gue rasa yang Om Farul mau ngasih gue pinjaman gak bakal ngasih. Kenapa? Karena dia tahu apa yang gue mau belanjakan itu bukan sesuatu yang emergensi sifatnya. Tapi kepada keinginan kita dagingnya sendiri gitu loh. Betul. Karena gue yakin kalau teman, saudara, ya, lu pinjam gak bakal kasih. Gitu betul loh, sih, betul. Sejauh ini sih aku nangkep ya dari pembahasan Om Farul sama Om Bimo. Nah, tadi si Om Farul udah ngasih satu ayat nih Om Bimo. Kira-kira Om Bimo ada nggak sih pandangan lain dari Alkitab tentang berhutang ini atau cerita-cerita lain gitu? Gini, di Alkitab ada ya tentang seorang hamba Tuhan yang punya utang gitu kan ya. Bahkan ketika hamba Tuhan itu mati, utangnya itu ditinggalkan, diwariskan, apapun diterima oleh keluarganya yang harus membayar. Contoh, ingat nggak? Kisah janda Sarfat. Janda Sarfat itu ketika suaminya seorang nabi itu meninggal, utangnya itu mau ditagihkan kan kepada keluarga ini. Akhirnya anak-anaknya pun bingung gitu loh. Bagaimana caranya? Sedangkan mereka nggak punya apa-apa. Hamba Tuhan itu miskin loh. Tapi ada utang yang harus mereka bayarkan. Makanya karena posisinya kita nggak pernah tahu nih si nabi tadi itu punya utang apa sih sama orang itu gitu kan ya.
Berapa Hmm. besar kita nggak tahu. Terus apakah yang diutangkan untuk membeli sesuatu hal yang emergency kah atau kirim daging, kita nggak tahu. Tapi di situ ada satu kasus yang menurut gue Tuhan bisa mengutus orang lain ya untuk menjadi sebuah solusi ketika eh, janda ini punya masalah dengan hutang itu sendiri. Satu raja-raja berapa ya Om Farol ya tentang janda Sarwatu Satu ya? raja-raja pasal 4 Om. 4 Dua ya, raja-raja pasal 4. ya kan? Akhirnya ada seorang nabi datang ke rumah janda Sarfat itu bilang, kami nggak punya apa-apa. Lalu si nabi bilang gini, kamu punya apa? Kita cuma punya tabung buli-buli minyak gitu kan ya. Iya. Lalu nabi bilang gini, tutup jendelamu, tutup pintumu, ya kan? Lalu isilah dengan buli-buli minyak dengan minyak gitu kan. Ternyata di situ Tuhan kan buat mujizat. Mana banyak orang gitu, wah sih Pak, kalau utang kita punya iman lalu utang itu bisa terbayar kan? Bisa, tapi baik dulu. Yang lu belanjakan tadi keinginan daging lu atau hal emergency. Betul. Contoh gini ya Ren ya. Kita ngomong BPJS kan baru 10 tahun belakang ini ya, kita ngomong BPJS ya. Terus zaman dulu kan orang untuk masuk rumah sakit kan mahal ya. Dia nggak insurance minded gitu kan ya. Dia nggak punya uang beli asuransi. Terus tiba-tiba orang itu sakit. Terus ketika dia masuk rumah sakit kan nggak bisa bayar gitu kan ya. Terus orang ini akhirnya minjam kepada si A contoh. Ya kan? Karena dia sakit, karena keluarga terkena masalah, musibah, dia sakit, dia ngutang gitu kan ya. Nah, untuk membayar utang itu nggak punya uang. Nah, kasus begini biasanya Tuhan akan memberi bantuan untuk apa ya? Ada seseorang yang Tuhan untuk memberi solusinya, gitu loh. Tapi kalau sekarang kondisi kan pakai apa BPJS ya, BPJS Ya. udah Ya, ada, asuransi udah ada gitu kan ya. Nah, gue rasa eh, apa ya layanan itulah menjadi solusi untuk teman-teman yang lain. Kalau nggak punya uang untuk berobat ya pakai itu BPJS atau asuransi gitu loh. betul Iya. Om Bimo. Jadi sebenarnya cerita itu juga mengajarkan bahwa kita juga harus punya niat ya Om Bimo ya buat bayar utang ya. Oh iya dong, kan kasus perempuan ini yang istri hamba Tuhan yang meninggal ini kan dia mau bayar utang tapi dia nggak punya apa-apa, tapi dia hanya punya yang ada dalam dirinya dia, apa ya dalam keluarga itu sendiri kan. Dia nggak mencari pinjaman yang lain untuk menutupi membayar pinjaman yang sebelumnya. Seperti yang lu bilang kan, dia nggak gali lubang tutup lubang, tapi apa yang ada pada dirinya itu yang Tuhan berikan solusi untuk membayar hutang itu, gitu loh. Oke. Om Bimo, Ya. Om Farul, jadi Yuk. misalkan orang yang meninggal nih ya, orang meninggal nih, dia meninggalkan hutang gitu. Nah, itu dari cerita yang tadi itu dia maksudnya hutangnya itu diwariskan atau gimana tuh Om Bimo? Gini, gue tahu sedikit tentang hukum, ya. Kalau hutang itu masuk dalam perkara perdata, ya bukan pidana. Ya, Kalau perdata betul. itu nggak bisa diwariskan. Tapi kalau pidana itu mengikat seseorang gitu. Contoh perdata nih, contoh gini, dia punya utang bisnis, ya. Utang bisnis itu mengikat, tapi person by person. Sesuai dengan perjanjian kontrak itu apa, gitu loh. PKWT ada nggak perjanjian kontrak waktu tertentu? Ya mungkin gue kurang paham tentang hukum, tapi gue sedikit tahu gitu. Setahu gue kalau perdata nggak bisa diwariskan hutang itu. Makanya Jadi putus gitu aja ya? putus. Makanya setahu gue ketika perbankan lu punya utang di bank. Lalu orang itu meninggal, itu pas sudah hangus. Nggak bisa keluarga yang bayar. Nggak bisa orang lain bayar. Gitu loh. Oke. Ini dari Om Faro nih, kira-kira ada pesan-pesan nggak buat temen-temen nih? Ya kalau gue sih Ren ya, gue punya pengalaman nih, gue punya temen hamba Tuhan juga Ren di Kalimantan. Dia dulu waktu kerja sekuler seneng main kartu kredit, ya. Jadi dia ambil kartu kredit, dia belanja, gesek kanan, ya, gesek lagi belanja, diskon ambil. Benar kata Bima tadi, akhir bulan pusing bayarnya. Sedangkan uangnya tinggal dikit. Akhirnya apa Ren? Dia buka bank baru, ambil limitnya, ambil bank buka baru, ambil gesek tutupin bank yang pertama.
Dan begitu terus, dan makin seperti gulungan, Ren. Hmm. Nah, di situ dia ditegur Tuhan, Ren. Akhirnya dia bertobat, dan dia jadi hamba Tuhan, Ren, gara-gara itu. Hmm. Jadi, buka satu, tutup satu, buka lagi, jadi nggak pernah habis, gitu loh. Nah, itu bahaya, kartu kredit. Kayak pisau nih. Pisau itu bisa buat masak, bisa juga buat bunuh. Tergantung Betul. kita make. Ya, Yang kedua pesan gue, ya kan tadi kata Roma pasal tadi, ketemu tadi, bahwa alangkah bagusnya kita mengasih ke sesama kita, Ren. Jadi kalau kita lagi lebih, dia lagi butuh duit, kasih aja. Jangan dihutangin, gitu loh. Pernah suatu kali, ada temen gue, tiba-tiba inbox di Facebook. Halo bro bisa nggak gue pinjam uang, ya buat anak gue beli susu segala macam. Gue bilang gini, udah lo nggak usah ngutang. Yang penting gue kasih duit aja ya, tapi nggak seberapa besar nih, gue kasih aja deh, tuh nggak usah ngutang. Nah, jadi lebih baik gue ngasih daripada gue minjemin utang gitu loh. Karena gue ada lebih. Nah, itu sih lagi pesan gue itu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau ada lebih kenapa nggak kita bantu gitu loh. Toh kata kitab gini, kita yang menabur nggak pernah miskin kok gitu loh. Berarti nggak pernah kekurangan kok. Kan kita bilang, barang penabur dia menuai. Nah, jadi kalau kita ada lebih, ya udah kita kasih aja. Ya walaupun nggak besar, tapi membantu minimal meringankan orang itu sih. Itu sih Ren. Pesan tua sih itu buat kita pada malam hari di dalam pasal lebih. Nomor 38 Oke, ini berarti kasusnya gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang ya tadi ya, seperti kasusnya ya, Om Farouk. Iya. Iya itu sih yang banyak terjadi sekarang seperti itu karena memang posisinya di saat uang nggak ada tapi utang udah mulai numpuk nih. Tapi tadi gila juga caranya. Makanya Bener-bener ini aku di caranya yang kayak gini nih. Buka bank baru, gue tawarin. Makanya gue dulu tawarin kartu kredit kan sama teman-teman. Ditawarin, bro, pakai aja kartu kredit lo. Ya kan, pakai aja bank ini, gampang kok, dipermudah kok. Pokoknya lu tinggal kasih KTP, bla bla, selesai. Bilang sorry, gue gak mau. Dari dulu gue Ren, gak pernah mau gue. Karena gue tahu siapa diri gue dan bagaimana itu kartu bahayanya, Ren. Itu sih. Ya. Oke. Kalau Mas Bimo nih apa nih? Yes. Gitu loh. Lu tanpa sadar bahwa lu sedang menggali lubang buat diri lu sendiri. Ketika lu ngutang ya di perbankan ya, orang tuh kalian udah yang penting gue ngutang dulu lah. Atau operator bilang, udah ini ntar gue bayar pakai kartu kredit yang lain. Dia lupa ada BI checking, ya. BI checking itu sekarang tuh menjadi penentu. Lu bisa ambil KPR, lu bisa ambil kredit mobil, ya. Lu bisa sesuatu mengajukan sesuatu hal yang penting, urgent itu ya. Itu BI checking loh. Nah, ketika satu hal belum lu bayar, kalau dia punya hal bank kedua lagi, bank ketiga lagi, ini jelek loh. Lu nggak bisa bayar nih, contohnya. Terus tiba-tiba lu nggak bayar, lu tinggalin. Tiba-tiba lu butuh rumah KPR. Kita nggak tahu loh. Kita nggak tahu ke depan ini bagaimana. Tiba-tiba Tuhan ngasih berkat lu untuk lu ambil KPR rumah, misalkan. KPA apartemen misalkan, gitu kan. Terus ngajukan setelah lu jadi pengusaha. Lu naikin lagi dana yang lu pinjam di bank gitu contohnya. Dilihat giro apapun namanya itu. Mereka BI checking, lu nggak bakal bisa masuk pinjam apa-apa lagi. Kenapa? No blacklist. Ketika lu bayar BI checking ini masih terus berjalan loh bunganya. Contoh misalnya minjem 10 juta. Terus tiba-tiba 10 tahun berikutnya lu mau bayar. Ya jalan terus ini. Nggak lu kelarin. Kesalahan gue ya, gue ngalamin beberapa bulan lalu ya. Terus tiba-tiba ada gue bilang kan, kenapa gue bisa bilang sekarang perbankan tuh lagi down semuanya. Lalu semua kasus yang PTS tadi gue bilang itu dibuka lagi, mereka menagih gitu kan ya. Terus ada tagihan zaman gue masih muda dulu yang belum terselesai kan, datang ke rumah. Ya. Terus kenapa datang ke rumah? Pertama gue mikirnya, gue nggak punya dana segitu. Terus kenapa gue harus bayar? Karena rekening bank gue di-freeze gitu, dibekukan. Nah gue bingung. Gue nggak bisa ambil ATM, sedangkan operasional gue dari situ. Akhirnya gue datang ke bank itu, gue tanya detailnya bagaimana, gue negosiasi, ternyata masih bisa ada solusinya. Gitu loh. Dari sekian puluh, tetap bayar sekian puluh, tapi bisa 50%-nya. Gitu loh. Akhirnya
yang apa namanya blacklist BI checking gue itu dibuka. Ada solusi Om Bimo ya, ada jalan keluar ya. Kalau soal solusi, selama lu punya niat baik, lu punya etikat baik, ya, untuk membayar, pasti Tuhan tolong. Bagaimana caranya? Nggak tahu. Tiba-tiba Tuhan lambangkan berkat lu sesuai dengan angka yang dibutuhkan. Gue ngalamin itu kok kemarin. Gue butuh sekian. Tiba-tiba gue mikir, gue butuh dana ini tekan cash. Ya kan? Hari gini nih, lagi resesi kan. Terus tiba-tiba itu dibekukan. Gue bingung. Percuma aku punya uang segitu banyaknya, tapi gue nggak bisa pakai, ya kan? Terus di otak gue gini, ya udah kenapa nggak banknya ambil duit gue lagi? Tentu nggak gitu sistemnya. Sistemnya adalah gue datang dengan etikal baik, mereka buka freeze itu, ya gue bayar, nama gue bersih. Mereka nggak bakal over tugasnya untuk nyaplok uang gue di rekening, nggak gitu. Karena pola pikir lu salah. Gue pikir contoh gini, gue punya utang 10 juta misalkan, terus uang gue 10 juta di tabungan. Kalau gue mau bayar itu, gue dimain aja. Tabung gue beku nih. Udahlah, anggap aja itu udah uang zong gitu kan ya. Udah, gue tenang nih. Enggak, tetap dia nagih gue. Tetap nagih gue, bunga terus berjalan. Ya, terus gue mikir lagi. Percuma gue punya uang di tabungan. Berarti gue sedang dengan etikat baik, minta tolong dibukakan, gue bayar. Ternyata ada diskon. Gitu loh. Jadi tuh, kalau kita punya niat baik, kita ngomong apa adanya, ya, apalagi dengan kondisi begini, gue yakinlah pihak perbankan pun sama, ya. Yang baik yang gue bilang tadi awal ya, minjem dengan perbankan ya, bukan yang perorangan, yang sebut apa namanya rentenir, bukan sebut pinjaman online loh. Pinjaman online itu nggak ada OJK-nya loh, hati-hati, ya. Itu bisa tiba-tiba nerol lo, orang-orang dari timur gitu, datang ke rumah lu, Indonesia Timur kan, bermotor-motor, apalagi sekarang ada matalang tuh pinggir jalan tuh, gue ngeri juga tuh, berdua-dua ngecek pakai HP, motor lewat dipepet gitu kan, ternyata teman-teman ojol, ya teman ojol belum bayar diambil motornya, fatal kan, gitu loh. Jadi hati-hatilah di dalam menggunakan uang kita semuanya, berbijaklah kita ketika meminjam sesuatu dana ya sesuai dengan kemampuan kita. Kalau nggak mampu jangan. Terus bagaimana cara kita butuh banget? Gue yakin Tuhan pasti tolong kita kok. Oke, balik lagi ke Tuhan ya, teman-teman. Yes. Oke, thank you Om Bimo, Mas Fahrul buat sharingnya pada hari ini. Biar kiranya sharing hari ini memberkati teman-teman semua, memberkati sahabat The Warriors. Jangan lupa untuk saksikan terus program Man of God. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga channel The Warriors supaya setiap ada notifikasi masuk, ada program-program baru kami, bisa langsung masuk notifikasinya di handphone sahabat The Warriors semuanya. Thank you sekali lagi Mas Bimo, Om Fahrul. Sampai jumpa lagi di program berikutnya. Thank you sahabat The Warriors. Stay safe di rumah aja. Sampai jumpa. Yo, thank you Om Bimo.